Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Sri Vanessa Putri Bahar dengan NIM D1B1222427 dari kelas 03 Ali Jenjang, dan dosen pengampu saya itu apoteker Cikita Inaku MSI. Di sini tugas biofarmaseutika saya yang berjudul itu formulasi dan evaluasi eliksir paracetamol anak menggunakan pewarna alami. Di sini saya akan menjelaskan pertama-tama abstrak, di mana bentuk sediaan oral paling populer itu di antara bentuk sediaan lainnya. Dari segi bioavailabilitas, bentuk sediaan cair lebih baik dibandingkan bentuk sediaan padat. Dalam skenario saat ini, bentuk sediaan cair monografik seperti sirup, obat mujarab, obat tenggorokan, obat kumur, dan obat kumur telah mendapatkan popularitas yang besar. Ini adalah persiapan yang sangat mendasar yang melibatkan proses singkat mesin dan juga hemat biaya. Pada penelitian ini, kami memformulasikan paracetamol yang merupakan obat pahit sebagai obat mujarab dengan menggunakan pewarna alami dari biji anatto pada 3 konsentrasi berbeda, pada F1, F2, dan F3 etanol, propilen glikol, jus buah campuran, semangat kloroform, sirup sukrosa, dan gliserin juga digunakan. Nah, apa itu eliksir? Kata eliksir ini diadopsi dari bahasa Araba al-iksir yang berarti bubuk ajaib, di mana ramuan ajaib yang memperpanjang umur dan menyembuhkan semua penyakit dan menjadikan pribadi abadi. Tetapi sebaliknya, dalam industri farmasi itu didefinisikan sebagai cairan hidroalkohol yang jernih dan manis ditujukan untuk penggunaan dalam bentuk oral yang mengandung zat penyedap atau bahan obat aktif. Dan mereka juga digunakan baik sebagai kendaraan atau untuk efek terapeutik dari zat obat yang dikandungnya. Selanjutnya, secara tradisional, air atau minyak sayur digunakan sebagai zat pensuspensi, meskipun ekstraksi pelarut sekarang juga digunakan untuk menghasilkan ekstrak annatto yang lebih murni. Agen pewarna memiliki peran penting dalam semua industri, terutama dalam makanan dan obat-obatan. Warna membuat segalanya sangat atraktif dan menarik. Pewarna makanan diekstraksi dari sumber alami seperti biji-biji, bunga-bunga, dan bahkan gangguan baik untuk kesehatan. Sedangkan penggunaan warna buatan yang disintetis secara kimia mungkin memiliki efek samping pada penggunaan jangka panjang. Dimanapun ada penggunaan warna buatan dalam makanan, mereka juga harus disebutkan pada wadah dengan benar dan pelabelan, di mana eliksir memiliki kekentalan yang lebih rendah daripada sirup dan dapat mengalir lebih bebas karena akan sangat sedikit penggunaan zat yang meningkatkan kekentalan seperti sukrosa. Dan tidak ada perbedaan yang jelas antara ramuan dan sirup, dan ada perbedaan yang jelas antara ramuan dan sirup itu untuk menyebut formulasi sebagai obat mujarab. Itu harus hidroalkohol dan jumlah alkoholnya bila sangat bervariasi. Kandungan alkohol eliksir ini senyawa eliksir, benzaldehida 3-5%, eliksir aromatik USP 21-23%, dan gliserin dan sirup aromatik USP 21-23%. Dan ini dapat meningkatkan kelarutan obat, atau untuk meningkatkan rasa manis, propilen glikol juga dapat digunakan sebagai pelarut. Dan eliksir ini dapat disiapkan lebih mudah daripada sirup karena mengandung lebih sedikit bahan yang harus dilarutkan. Jika bahan larut air dan larut alkohol dalam formulasi, maka prosedur berikut diikuti. Semua bahan yang larut dalam air ditambahkan ke air dan dilarutkan. Sekarang sukrosa harus dicampur dan dibiarkan larut sepenuhnya. Semua bahan yang larut dalam alkohol diambil dan dilarutkan dalam alkohol. Kemudian larutan pertama ditambahkan ke larutan kedua. Untuk membuat obat mujarab jernih disaring, volume akhir dibuat dengan air. Lalu sukrosa akan meningkatkan viskositas dan mengurangi kelarutan air. Untuk membuat obat mujarab bening yang wajib digunakan untuk bedak atau tanah yang mengandung silika. Sirup adalah pilihan yang terbaik ketika rasa menjadi pertimbangan utama. Di sini teman-teman bisa lihat bahan formulasi eliksir paracetamol pada anak. Yang pertama paracetamol, kedua etanol, 3 propilen glikol, 4 konjus buah campuran, 5 roh kloroform, 6 sirup sukrosa, 7 annatto, 8 gliserin KS. Di mana ekstraksi zat pewarna alami yaitu annatto, buahnya dipetik dari kebun obat dan bijinya dibuang. Benih tersebut kemudian ditimbang dengan teliti dan disimpan untuk dikeringkan.
Kemudian benih direndam dalam larutan etanol, lalu didiamkan selama 2 hari, sampai cukup banyak warna yang terekstrak. Setelah ekstraksi, warna yang cukup menyaring larutan dan menyimpan larutan untuk penguapan. Lalu persiapan eliksir. Paracetamol ditimbang secara akurat dan dilarutkan dalam alkohol dan propilin glikol dalam jumlah terukur. Kecampuran di atas ini klorofon spirt, jus buah campuran pekat dan sirup sukrosa ditambahkan sambil diaduk, dan diisi di atas ditambahkan ke dalam gelas ukur. Larutan zat pewarna ditambahkan dan volume akhir dibuat dengan gliserin. Larutan ini disaring untuk menghilangkan jika ada partikel asing atau zat yang tidak larut. Ketiga ramuan jumlah yang sama dengan 3 konsentrasi pewarna yang berbeda digunakan. Jumlah pewarna yang ditambahkan adalah 0,0034%, 0,034%, dan 0,067% masing-masing dalam 30 ml F1, F2, dan F3. Di mana evaluasi ini sangat penting untuk mempertahankan standar yang seragam dan dari formulasi obat. Parameter yang digunakan untuk mengevaluasi formulasi adalah pH, infeksi visual, kejernihan, bau, spektroskopi UV, dan memaparkan formulasi pada kondisi lingkungan yang berbeda seperti sinar matahari, kabinet UV, dan suhu ruangan di bawah naungan dan lain-lain. Formulasi disimpan selama 3 bulan untuk evaluasi hingga tahu miscibility, kompatibilitas, dan stabilitas. Hasil dari parameter yang dievaluasi adalah pH eliksir, infeksi visual di bawah sinar matahari, inspeksi visual di bawah kabinet UV, infeksi visual pada suhu kamar, kejernihan eliksir, bau eliksir, spektroskopi UV setelah terpapar sinar matahari, naungan kabinet UV, dan semua hasil ditunjukkan pada tabel 3-9. Ditemukan bahwa pH formulasi warna dan formulasi yang dipasarkan diamati memiliki pH rata-rata 8,57. Di bawah sinar matahari, intensitas warna menurun secara bertahap dengan terbentuknya cincin hitam. Dan yang kedua, di bawah pengaruh pembentukan kabinet UV cincin berwarna terang dan gelap diamati dengan F2 dan F3. Pada suhu kamar tidak ada perubahan formulasi apapun. Formulasi setelah evaluasi di bawah sinar matahari, kabinet UV, dan pada suhu kamar menggunakan spektroskopi UV yang menunjukkan penurunan absorbansi yang signifikan yang dari di ketiga F1 dan F2, tetapi tidak ada penurunan signifikan yang terlihat pada F3, di mana konsentrasi warna adalah 0,67%. Di mana di atas ini perbandingan dengan produk yang dipasarkan, perbandingan nama zat pewarna dan produk yang dipasarkan itu eritrosin, dan formulasi yang disiapkan itu F1, F2, dan F3. Konsentrasi dari zat pewarna itu jumlah yang cukup untuk menghasilkan warna merah muda, dan F1 0,0034%, F2 0,34%, dan F3 0,067%. Dan konsentrasi dari paracetamol itu 125 mg paracetamol setiap 5 ml obat mujarab, dan paracetamol 125 mg setiap 5 ml dari obat mujarab. Dan perbandingannya yaitu asal dan produk yang dipasarkan itu sintesis, dan formulasi yang disiapkan itu alami. Dan perbandingan itu warna merah jambu, warna produk yang dipasarkan, dan kuning jingga dan merah jingga tergantung konsentrasinya atau warna formulasi. Dan perbandingannya yaitu pH, produk yang dipasarkan itu 8,47 dan formulasi yang disiapkan itu F1 sampai 8,65, F2 8,75 dan F3 8,97. Dan perbandingannya yaitu hindari paparan dan produk yang dipasarkan itu suhu tinggi, dan formulasi yang disiapkan sinar matahari dan kabinet UV. Dan kesimpulannya yaitu zat pewarna Anatto ternyata kompatibel dengan semua bahan formulasi dan cocok untuk digunakan. Uji evaluasi yang dilakukan terhadap formulasi memberikan gambaran umum bahwa pewarna Anatto stabil dan aman bila dibuat dan disimpan di tempat gelap. Dan keberhasilannya yaitu pembuatan dan evaluasi obat mujarab paracetamol ini mengarahkan kita pada penggunaan zat pewarna alami dalam bentuk sediaan lain seperti emulsi, suspensi, tablet, dan bergantung pada pewarna sintesis. Tidak hanya membuat sediaan yang lebih aman dengan harga ekonomis, tetapi juga memanfaatkannya agen alami yang tidak diketahui ini. Thanks for watching guys. Thank you.